Di tepi sungai Tiberius, berdirilah sebuah kota kecil yang nyaris tak berarti, tak semegah Mesir, tidak setua Persia, dan tidak secerdas Yunani. Kota itu bernama Roma. Tidak ada takdir besar yang menjanjikan Roma akan menguasai dunia. Wilayahnya sempit, tanahnya biasa, dan penduduknya hanyalah petani, prajurit, dan pedagang kecil. Namun justru dari keterbatasan inilah lahir satu bangsa dengan karakter unik, keras, disiplin, dan tak pernah berhenti berkembang. Bangsa Romawi tidak membangun kekuasaan lewat mitos atau keilahian sejak awal. Mereka membangunnya lewat hukum, organisasi, dan ketahanan mental. Sedikit demi sedikit, Roma tumbuh bukan sebagai peradaban paling halus, tapi sebagai yang paling bertahan. Menurut legenda, Roma didirikan oleh Romulus dan Remus, dua saudara yang diasuh serigala. Kisah ini bukan sekedar mitos, ia mencerminkan bagaimana Romawi memandang dirinya sendiri, keras, bertahan hidup, dan lahir dari konflik. Bangsa Romawi sejak awal hidup di tengah peperangan antar suku di Italia. Mereka belajar satu hal penting, untuk bertahan mereka harus bersatu, disiplin, dan patuh pada aturan bersama. Dari sinilah lahir mentalitas Romawi, mengutamakan negara di atas individu. Bagi Romawi, kehormatan bukan datang dari kelahiran bangsawan, tapi dari pengabdian pada Roma. Prajurit, pejabat, hingga rakyat bisa diajarkan bahwa kekuatan negara adalah cermin harga diri mereka sendiri. Ini bukan bangsa yang memuja raja, ini bangsa yang memuja institusi. Roma awalnya adalah kerajaan, tetapi trauma terhadap tirani membuat mereka membenci kekuasaan absolut. Maka lahirlah Republik Romawi, sebuah sistem yang membagi kekuasaan antara senat, magistrat, dan rakyat. Di atas kertas, Republik Romawi menjunjung keseimbangan. Tidak ada satu orang yang berkuasa terlalu lama. Hukum berada di atas segalanya. Namun di balik itu, Republik adalah arena ambisi, intrik politik, dan persaingan elit. Bangsa Romawi percaya bahwa konflik internal bukan kelemahan, tapi bagian dari proses. Mereka membiarkan perdebatan, bahkan pertikaian, selama Roma tetap berdiri. Dari sistem inilah lahir politisi, jenderal, dan pemimpin yang keras, terbiasa menghadapi tekanan, kompromi, dan pengkhianatan. Republik membentuk karakter Romawi fleksibel secara politik, tapi kaku dalam loyalitas pada negara. Jika Persia unggul dalam administrasi luas, Romawi unggul dalam mesin perang paling disiplin di dunia kuno, legiun. Legiun Romawi bukan sekedar pasukan, ia adalah sistem. Setiap prajurit dilatih untuk patuh, bergerak seragam, dan bertahan dalam kondisi paling brutal. Mereka membangun jalan, benteng, dan kamp militer kemanapun mereka pergi. Keunggulan Romawi bukan pada senjata paling canggih, tapi pada organisasi dan disiplin absolut. Jika kalah hari ini, mereka belajar. Jika disergap, mereka beradaptasi. Bagi Romawi, kekalahan bukan akhir, ia adalah pelajaran. Inilah yang membuat Roma berbahaya. Mereka mungkin kalah satu pertempuran, tetapi hampir tidak pernah kalah dalam perang panjang. Romawi memahami bahwa kekuasaan tidak bisa dipertahankan hanya dengan pedang, maka mereka membangun hukum, infrastruktur, dan kota. Jalan Romawi menghubungkan wilayah luas, memungkinkan pasukan bergerak cepat dan perdagangan berkembang. Hukum Romawi menciptakan kepastian, bahkan bagi wilayah yang ditaklukkan. Berbeda dengan penaklukan brutal semata, Roma menawarkan sesuatu sebagai imbalan, ketertiban, dan stabilitas. Banyak wilayah memiliki tunduk karena Roma membawa sistem yang bekerja. Dari sinilah lahir kekuatan Romawi yang sesungguhnya, kemampuan mengubah wilayah taklukkan menjadi bagian dari sistem mereka. Seiring waktu, Republik tidak lagi mampu menahan ambisi individu. Jenderal-jenderal besar seperti Julius Caesar muncul, membawa tentara yang lebih loyal pada mereka daripada pada senat. Akhirnya, Republik runtuh. Roma berubah menjadi kekaisaran, dimulai oleh Augustus. Namun ironisnya, meski dipimpin seorang kaisar, jiwa Romawi tetap sama, disiplin, hukum, dan ekspansi. Romawi tidak melihat dunia sebagai tempat untuk diseimbangkan, tetapi sebagai wilayah yang harus ditertibkan. Inilah perbedaan mendasar dengan Persia. Bangsa Romawi bukan bangsa yang paling tua, paling religius, atau paling toleran. Namun mereka adalah bangsa yang paling konsisten. Mereka membangun dunia dengan hukum,
jalan, dan legiun. Mereka percaya bahwa ketertiban penting daripada kebebasan, dan stabilitas lebih penting daripada keindahan. Dan ketika bangsa seperti ini akhirnya bertemu Persia, peradaban tua yang luas, berlapis budaya, dan penuh kebijaksanaan, bentrokan itu tidak akan terelakkan. Bukan hanya perang senjata, melainkan perang dua cara memandang dunia.